Assalamualaikum. Assalamualaikum Mas Wam. Maaf tadi Assalamualaikum. ada kendala di device-nya. Oh iya, Suara oke saya oke siap. jelas nggak? Nama lebih jelas ini. Oh, Alhamdulillah lebih jelas. Mbak Uzi udah juga. Alhamdulillah. Udah masuk, alhamdulillah. Maaf ya Mas Wam, Mbak Uzi. Nggak apa-apa, kendala teknis sinyal. Punya aku juga gitu kayaknya. Ya, lebih jelas kayak gitu. Oke, kita lanjut saja, nggih. Gimana gimana? Kita lanjut. Kita lanjut saja. Yang mau saya tanyakan Iya, tadi monggo. itu ada nggak syarat-syarat khusus sebagai santri, kompetensi khusus sebagai santri kalau mau daftar ke PDB santri? Apakah harus bisa baca kitab? Apakah harus punya hafalan? Yang jawab dulu siapa ini? Aku. Itu Mbak Uzi. Monggo. Eh, jadi kalau misalkan persyaratan-persyaratan LPDB santri itu ya sesuai yang ada di template-nya LPDB itu. Jadi kalau misalkan syaratnya ya kayak tadi apa rekomendasi dari pengasuh gitu. Kalau untuk syarat-syarat lain kayak misalkan harus hafal Al-Qur'an berapa juz, harus baca kitab kuning, itu sebenarnya kalau dari LPDP nggak ada. Nggak ada. Tapi mungkin kalau misalkan nanti diwawancara biasanya ditanya punya keahlian apa, mungkin seperti itu. Tapi kalau syarat khusus nggak ada. Gitu ya Mas Muham ya? Setahuku sih gitu. Iya benar. Soalnya kalau misal tanya hafalan, ya kayaknya aku nggak masuk kayaknya. Jadi kalau syarat ya seperti yang tertulis saja, itu syaratnya. Kalau itu sudah dipenuhi secara administrasi, berarti dia itu kan lolos administrasinya. Nah, adapun nanti misal dia itu punya kompetensi apa selain apa kompetensi lebih gitu, itu biasanya jadi nilai plus nanti. Itu biasanya nanti akan didalami ketika tahap interview. Oh, dia tuh Wawancara. bisa apa, mempunyai punya program santri empowerment atau dia itu hafal 30 juz dari SMP. Itu nilai plus tadi. Jadi bukan syarat Apakah itu utama ya, itu menunjang nilai plus. bukan syarat utama. Bukan. Apakah menunjang pada pada istilahnya pada potensi dia untuk lulus, kurang paham juga karena itu semua hak prerogatif dari interviewer. Tapi ada poin-poin ya bahwa di interview itu nanti ya salah satunya di kebangsaannya bagaimana, kemudian akademik dia seperti apa, psikologinya gimana. Karena yang terpenting yang ingin dicari oleh LPDP itu yang sebagai kader untuk depannya itu adalah yang punya jiwa kepemimpinan. Makanya di tahap wawancara yang bagian psikologi itu yang ditanya itu, kamu pernah jadi kepala daerah, kamu pernah jadi kepala asrama, gimana cara memimpinnya, itu banyak kan. Jadi kalau untuk potensial lain itu menunjang juga, tapi yang lebih penting karakter dirinya. Artinya kalau semisal dia itu sudah pernah juara MTQ, MTK dan yang lainnya, ya silahkan di-upload saja semua sertifikat-sertifikat yang dia punya. Gitu. Itu nanti menunjang juga. Tapi masalah apakah ada potensi lebih untuk kelulusan, itu Allah alam juga. Yang tahu hanya interviewer. Jelas. Nah, terkait kompetensi bahasa Inggris nih, kemarin kan juga rame ya waktu syarat TOEFL dihapuskan. Ini benar-benar pakai TOEFL karena
santri itu katanya itu lebih akrab sama bahasa Arab daripada bahasa Inggris. Nah, benerkah nggak bisa sama sekali nih pakai TOEFL dan harus pakai TOEFL? Gimana, Mas? Saya jawab ini ya. Oke, silahkan. Memang harus TOEFL kalau yang sekarang ya. Nggak bisa yang TOEFL. Kalau masa saya dulu masih bisa. Sampai 2020 itu masih bisa. Tapi yang sekarang yang 2021 ini sudah nggak bisa. Sudah TOEFL semua. Kenapa? Karena dari PDP itu berpandangan bahwa nanti Wordy itu juga harus go internasional, kayak misal nulis artikel itu sudah yang tembus Scopus itu di jurnal yang tidak Scopus. Makanya penting sekali bahasa Inggris. Makanya dari itu kemudian yang disampaikan Bu Rahma juga kemarin saat sesi webinar apa waktu kayak gini lupa ya. Itu memang alasannya karena ketika sudah kuliah itu sangat dibutuhkan juga untuk menunjang akademiknya dan juga sebagai penunjang pada kemampuan modusnya. Makanya untuk sekarang dan tidak tahu sampai kapan saja mungkin itu dihapus. Sampai kapan ya gak tahu juga. Karena gini, karena yang saya alami selama di LPDP itu kan LPDP itu setiap pasti rutin ya, entah itu setiap satu semester atau semester 3 kali, saya lupa juga, itu pasti ada semacam pengisian angket gitu. Di gimana sih setelah LPDP, terus apa yang kurang dari LPDP itu selalu disampaikan, terutama yang di lurah ya pasti tahu, selalu diminta masukan-masukan sehingga ada perbaikan-perbaikan. Makanya jangan heran kalau misal lah LPDP sekarang kok beda dengan yang dulu. Ya pasti beda karena pasti ada perubahan. Ya berangkatnya dari masukan dari masyarakat gitu. Itu Bang kalau yang saya alami. Gimana Bang Uzi? Kalau saya setuju sih. Ya saya setuju sih pendapatnya Mas Muhammad tadi itu. Karena memang kalau emang sih kalau misalkan santri itu kan paling deket itu sama bahasa Arab ya. Tiap hari itu bergumulnya pakai kitab kuning gitu-gitu ya, kan pakai bahasa Arab. Tapi kita juga perlu untuk yang bahasa Inggris, entah kita misalkan bukan hanya jurnal untuk tugas-tugas kuliah pun ya. Itu kan kita juga bukan membuatnya ya, kita kuliah itu kan juga butuh buku-buku atau misalkan jurnal-jurnal untuk kuliah kita juga berbahasa Inggris gitu kan. Makanya mungkin dari awal dari LPDP itu mensyaratkan itu biar nanti kan kewajiban utama dari Wordy itu ketika dia kuliah itu kan studinya itu, walaupun yang lain-lain misalkan pengabdian dan lain itu penting, tapi yang paling penting itu kan pendidikannya itu gitu. Mungkin seperti itu. Nah, untuk syarat TOEFL nih, apakah TOEFL ITP saja atau boleh TOEFL yang lain? Gimana? Kalau setauku ITP. Atau IELTS boleh. Tapi setauku itu ITP. Jadi yang kan kalau ITP itu udah diakui ya. Kalau misalkan selain ITP itu biasanya yang dikeluarkan di kampus-kampus. Kalau misalkan biasanya kalau S1 ada persyaratan kalau mau lulus itu harus tes TOEFL, tapi TOEFL yang dikeluarkan oleh kampus kan seperti itu. Itu kan tidak bisa disamaratakan antara kampus A dan kampus B. Kalau misalkan ITP itu kan sudah menyeluruh penyerataan dari skornya itu sudah diakui gitu. Itu setauku gitu. Mungkin TOEFL yang sudah diakui di www.uf sepertinya ya. ITP, IELTS. Iya. Iya benar. Ya itu sudah salah baru. Waalaikumsalam Pak Ahlomawan. Pak Aan. Oh, ada senior kita nih. Assalamualaikum Pak Aan. Waalaikumsalam. Pak Aan. Di Malang ini LPDP sendiri apa di Malang saja? Kira-kira di kampus UM, apa bisa dimasuki LPDP santri? Semua bisa Mbak Nurul. Jadi LPDP
LPDP itu kampusnya juga semua yang emang ada di daftarnya LPDP itu semuanya bisa masuk. Jadi UMUB, UI, ITB, IPB itu semuanya bisa masuk. Cuma cara masuknya aja yang beda gitu. Kalau kan LPDP ada yang akhir masih santri, akhir masih bidik misi, terus reguler dan lain sebagainya. Itu hanya cara masuknya. Tapi ketika sudah di dalam lingkup LPDP itu semuanya sama gitu. Jadi entah mau masuk ke luar negeri pun, misalkan di UK misalkan, itu bisa juga pakai afirmasi santri. Dan bahkan yang sekarang ini, tambahkan ya berarti ya. Bahkan yang sekarang Iya, ini monggo. yang 2021 kayaknya udah ditutup ya. Itu malah hanya khusus untuk LN saja, luar negeri saja. Tidak ada yang kampus-kampus dalam negeri yang sekarang. Ya karena biasanya pembukaan mana kampus yang dituju itu biasanya sesuai dengan kebutuhan. Prodi apa yang bisa di-apply oleh calon ORD itu biasanya sesuai kebutuhan. Dan itu melihat pada kondisi sekarang dan juga untuk masa depannya gimana. Kayaknya kayak yang kemarin dari santri itu kebanyakan di arsitek kalau nggak salah. Jadi untuk sosial seperti pendidikan itu kayaknya ya. Karena memang santri itu sudah pendidik ya. Sudah banyak sekali juga yang dibutuhkan untuk masa depan itu mungkin ada yang lebih, ada yang dibutuhkan selain sebagai pendidik. Sementara jadi nanti apakah tahun depan bisa berubah? Sangat bisa sekali sesuai dengan gimana sih perjalanan yang sekarang ini. Ini sangat kecil sekali. Ini ada pertanyaan nih dari Pak Aan. Kenapa santri kali ini khusus buat tafsir aja? Katanya PBA juga nggak bisa ambil jalur santri tahun 2021. Kenapa? Gimana? Kenapa kok tahun ini LPDP santri khusus untuk tafsir aja? Iya. Putus ya? Khusus untuk Tafsir. Tafsir. Jurusan tafsir. Kalau setauku Gimana? yang tahun ini itu, setauku yang tahun ini kan emang khusus untuk luar negeri ya. Kalau misalkan di kampus yang dituju itu memang, ini kan ada pertanyaan kedua, yang PBA nggak bisa ambil jalur santri gitu tahun ini ya. Tapi kalau misalkan di kampus kan bukan jurusannya. Kalau yang setauku, tapi ya ini setauku. Kalau yang santri sekarang itu kan untuk luar negeri ya. Kalau misalkan di kampus yang dituju itu emang ada PBA-nya, ya bisa masuk aja. Yang kalau sekarang kan yang penting dari kampus-kampusnya itu gitu. Terus untuk yang tafsir mungkin itu yang kerja sama ini ya. Apa sih? Kader ulama. Yang kader ulama itu. PKU. Yang untuk yang tafsir. Kalau untuk ya, yang artinya, secara umum itu kan tergantung kampusnya. Di situ misalkan kampus yang dibolehkan oleh LPDP itu memang ada PBA-nya, ya bisa ambil di situ gitu. Gitu ya. Setauku gitu. Soalnya Ya, yang tahun ini artinya nggak kan- ambil yang dalam negeri. Jadi ada dua jalur nih LPDP santri tahun ini. Jalur reguler dan jalur kerjasama dakwah. Ya, artinya Iya, kan begitu. gini. Setauku gitu. Kalau kebijakan itu kan dari pusat kan ya, dari atas, dari LPDP. Jadi kalau alasannya kenapa ya nggak tahu juga. Hanya kalau ada itu, karena memang pembukaan kayak PKU dan semacamnya itu sesuai dengan kebutuhan. So, sekarang butuhnya ini. Sekarang butuhnya kader ulama yang intelek. Jadi bagaimana di masa yang akan datang, tahun berikutnya itu para pendakwah, kemudian para tokoh-tokoh agama
itu bisa apa? Selain kemampuan agamanya luas, juga kemampuan secara kemampuan dirinya dan kemampuan umumnya mudahnya itu juga luas juga. Jadi nggak hanya sebatas inherent dalam agama. Ya mungkin melihat fenomena yang sekarang banyak yang tokoh agama yang inklusif, juga kemudian melihat fenomena tersebut, bagaimana kalau semisal ada yang agar tokoh agama itu tidak ikut. Kalau analisa saya begitu sih. Jadi kalau ditanya kebijakannya kenapa kok nggak ada, ya tentu yang tahu ya yang membuat kebijakan gitu. Jadi kalau kami sebatas sebagai seorang organisasi sebatas tahu terkait dengan apa yang sedang terjadi. Desainnya ya tahu juga. Kira-kira ada bocoran nggak dari Mas Muma atau Mbak Uzi? Kira-kira LPDP nanti dalam negeri akan dibuka lagi? Saya juga tertarik nih. Tapi kok tahun ini cuma luar negeri saja ya? Kalau itu saya kurang tahu, itu dari atasan itu. Ya, semoga tahun depan dibuka dalam negeri dan luar negeri. Amin ya Allah. Amin. Dan kalau biasanya kan LPDP itu kan bukanya 2 kali, di semester genap dan Juli, atau di bulan Maret April sama bulan September Oktober, itu biasanya dibuka. Dan kalau melihat yang tahun 2020 itu kan bareng. Jadi pembukaan LPDP itu semua yang reguler buka, afirmasi, yang targeted, dan semuanya akan buka semua. Nah, apakah itu akan begitu? 70% iya, cuman kalau ada perubahan bisa saja. Jadi untuk teman-teman ya, kalau semisal saya pengen LPDP, tapi gimana nanti kalau semisal santri gak ada, ya mungkin persiapkan dulu yang reguler. Artinya kalau semisal dia itu mau masuk kemana, kemudian ketika mau LPDP kan ada syarat, ya diusahakan saja nyampe akan 500. Kalau nanti ketika misal gak ada afirmasi santri kan bisa ikut yang reguler untuk mempersiapkan. Kalau misal ada ya nggak apa-apa, nanti kan bisa menjadi nilai lebih juga, nanti bisa ikut ide kalau misal boleh. LPDP santri ini di bawah atau apa nih? Kayak LPDP santri itu biasanya kalau nah ini kalau LPDP santri apakah daftarnya lewat Kemenang atau ada forum tersendiri? Gimana? Kalau setauku ya, kalau LPDP santri itu kerjasama antara kalau LPDP itu kan kerjasama dari berbagai apa ya, berbagai lini ya, dari Kemenkyu, Kemendikbud, Kemenak, itu tauku gitu. Tapi kalau misalkan pendaftarannya itu tetap satu jalur, gitu nggak sih Mas? Itu setauku gitu. Iya, jadi ya dari LPDP semua. Cuman kan menggandeng santri. Kalau santri ini ke Kemenak, kemudian kalau yang kemarin siswa unggulan itu dengan Kemendikbud, kemudian ada lagi dengan Kemenkes ini, cuman dokter spesialis, cuman kayaknya belum buka sekarang. Sekarang gitu. Kalau dulu satu kan, di waktu saya dulu waktu PK 144 pas daftar itu satu di LPDP, baik yang reguler, kemudian yang afirmasi santri, afirmasi delegasi, dan semuanya ini satu pengelolaan dan sumbernya satu. Nah, kalau yang LPDP santri sekarang ini saya kurang paham. Kalau melihat siswa unggulan yang dari Kemendikbud itu, pengelolaannya kayaknya ada dari Kemendikbud. Kalau pengelolanya satu dari LPDP. Jadi kita itu daftar melalui LPDP, tapi kemudian kayak semacam ada link Kemendikbud. Nah, yang santri mungkin
Mungkin begitu juga mungkin ya sekarang. Tapi saya kurang paham soalnya ya apa ya sih. Jadi lebih diperluas sekarang. Jadi misalnya PDP itu sekarang lebih diperluas kemudian masing-masing. Jadi yang PDP yang murni itu yang reguler. Hanya semuanya itu termasuk PDP. Gitu gak sih ya? Soalnya kalau yang Kemendikbud gitu, Iya, Kemendikbud setahuku itu gitu. unggulan, yang beasiswa unggulan, ya tetap daftarnya melalui LPDP. Nanti dananya juga dari Tetap LPDP. satu jalur ya pasti. Jadi kerjasama dengan bidang lain itu tetap daftarnya jadi satu forum di portal LPDP itu ya. Iya. Gimana? Setahuku gitu. Jadi gimana, Tunggu. Fauzi? Setauku sih gitu. Jadi entah itu LPDP afirmasi santri, entah itu yang lainnya gitu. Tetap kita melewati satu jalur yaitu LPDP gitu. Cuma di dalam LPDP itu mungkin ada kerjasama kayak sama Kemendikbud, Kemenak gitu. Tapi untuk kita masuknya tetap satu jalur, yaitu jalur LPDP itu. Satu lini gitu loh. Itu setauku sih. Gitu enggak sih? Mungkin Mbak Nurul yang juga awardi tahu juga. Kalau pengetahuan saya dibanding senior ini sepertinya tidak ada apa-apanya. Oke. Wajibkah kalau mau daftar LPDP ini haruskah kita diterima dulu di kampus tujuan? Atau kita sebut haruskah sudah dapat LOA duluan kalau mau daftar LPDP? Kalau untuk tahun ini kan aku kemarin baca ya, itu bisa 2. Jadi bisa dia itu udah dapat LOE terus baru daftar LPDP, bisa juga dia belum dapat LOE tapi dia belum dapat LOE tapi daftar LPDP dulu. Itu bisa dua-duanya kalau yang tahun ini ya. Jadi udah daftar dulu, udah diterima di kampus tujuan dulu baru daftar LPDP juga bisa, atau dia itu belum dapat LOE tapi daftar LPDP dulu, keterima LPDP baru daftar di kampus tujuan, itu bisa. Kalau tahun ini bisa dua-duanya. Tauku gitu. Ya, begitu. Mas Muhammad, ada pengalaman lain? Tauku gitu sih. Ya, memang saya bicara yang reguler ya reguler atau yang secara umum ya. Di LOE itu boleh ada LOE, boleh tidak. Hanya biasanya kalau yang udah ada LOE ini biasanya tesnya didahulukan. Kalau administrasi kan bareng nih. Iya. Administrasi misal penutupan tanggal berapa itu bareng. Cuma nanti yang udah ada LOE ini untuk tes kompetensi akademiknya, tes wawancaranya biasanya didahulukan agar bisa mengejar kuliahnya dia itu. Jadi yang nggak dapat LOE ini biasanya di belakangan. Tapi secara sama. Hanya memang kemarin di tahun 2020 ada beasiswa dari PDP untuk pendidik ya. Pendidik atau guru atau dosen ya. Itu memang spesial sekali karena di situ harus yang sudah intake kuliah kan. Cuman ini kasusistik ya. Secara umum itu LOE itu bisa ada, boleh enggak. Keunggulannya apa? Keunggulannya bisa lebih didahulukan tesnya gitu ya. Jadi nggak ada, kalau ada LOE pasti lulus enggak. Bisa juga dia sudah daftar kampus, dapat LOE, daftar PDP nggak lulus karena berkas ada yang kurang, bisa saja. Jadi begitu. Nah, gimana nih solusinya kalau kita mau daftar LPDP tapi belum diterima, terus belum diterima di kampus tujuan? Apakah nggak apa-apa kita daftar LPDP dulu? Atau nanti ada kalau kita daftar LPDP dimudahkan kampus tujuan atau gimana? Kalau pengalamanku ya Mbak ya, jadi dulu aku itu masuk daftar LPDP itu belum daftar kampus tujuan. Jadi
kita daftar, aku dulu daftar LPDP dulu, ketika udah diterima mengikuti PK, kan aku PK 144 ya, ya alhamdulillahnya itu semuanya santri, jadi angkatan santri pertama. Iya, Soal iya, sebulan bareng. iya, iya. Iya. Jadi setelah PK, setelah PK, jangan gitu dong. Setelah PK kan udah PK, kan ada PK ada PB, karena dulu itu kan boleh pakai TOEFL ya. Jadi kemampuan bahasa Inggrisnya kurang, jadi harus jadi mengikuti PB. Jadi setelah PK PB baru daftar gitu. Jadi jarak dari antara keterima sama itu ada jaraknya. Kalau saya itu dulu gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan mau daftar LPDP dulu, terus ketika dia udah diterima baru daftar kampus, nggak apa-apa. Kalau pengalamanku sih gitu. Gimana Mas Tuhan? Saya komentar ya. Menambahkan? Kalau menurut saya sih Monggo. itu semuanya adalah pilihan ya. Itu pilihan karena kan kita pasca sarjana itu sudah melewati fase-fase bagaimana hidup tinggi rendahnya itu kan sudah mengalami semua di S1. Sehingga di pasca sarjana itu bagaimana kedewasaan itu sudah mulai agak matang, bukan matang benar ya. Jadi mau LPDP atau mau harus kuliah itu adalah pilihan. Kalau dari saya sendiri itu pilihannya gini. Yang pertama, dia itu memang ingin kuliah dengan beasiswa, entah itu karena semisal biayanya kurang atau karena ada hal lain yang dia harus pilih beasiswa. Yang harus dikerjakan, dia harus memperbaiki proses agar bisa diterima. Yang pertama, iklan ya suara saya. Dengar. Jelas kok. Terus kalau yang kedua dia ini harus segera kuliah gitu. Jadi dia harus segera kuliah karena satu semisal biaya ada atau ada tuntutan apa gitu. Ya silakan dia daftar kuliah, daftar PDP semisal PDP-nya gak diterima, ya lanjutkan kuliahnya. Atau kalau yang kasus yang pertama tadi, dia daftar kuliah, terus LPDP-nya daftarnya gak diterima, apakah dia mau lanjutkan kuliahnya? Pilihannya dua itu. Dia ingin kuliah dengan karena tuntutan harus segera kuliah, atau dia ingin kuliah dengan mendapatkan beasiswa. Pilihan terserah. Hanya saja yang catatannya kalau di LPDP juga bisa LPDP dia itu sudah intake kuliah dan artinya kalau dia PLPDP maka dia itu memang belum kuliah. Kalau dia sudah kuliah kemudian dia PLPDP ini nggak bisa. Catatannya hanya itu. Terkait dengan mau LPDP dulu kuliah itu pilihan. ini masih tentang LOE. Gimana cara mendapatkan LOE di apakah reguler masuk. nggak atau ada jalur menerima LOE? Gimana Mbak Nurul, ulangi? Nih, saya macet-macet. Bagaimana sih cara mendapatkan LOE di UIN Malang? Adakah jalur khusus bagi awardee LPDP biar cepat dapat LOE? Atau kira-kira gimana? Kalau suara saya kedengeran nggak? Dengar. Dengar, Mbak, jelas. Mas Muhammad ngapain itu? Kalau di aku, menurutku ya, kalau misalkan ini enggak, kalau di UIN atau dimanapun, kalau misalkan mau daftar kampus itu semuanya sama, entah melalui jalur LPDP atau melalui beasiswa lain atau melalui biaya sendiri, itu semuanya sama. Jadi enggak ada khusus itu enggak ada. Itu kalau di UIN ya.
Enggak ada. Jadi daftar terus tes diterima gitu. Enggak ada jalur khusus. Oh, ini lewat LPDP jadi jalurnya jalur khusus enggak ada. Semuanya sama. Jadi kita harus mendaftar secara reguler ya ke UI Malang. Iya. Iya. Nunggu dulu sampai Iya, pembukaan dibuka baru daftar gitu. Selama ini begitu. Begitu ya. Jadi tidak ada jalur khusus bagi awati LPDP biar dapat LOA. Sama. Ya ada sama. Haruskah ini ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan dari Kak Riham juga. Haruskah kita fresh graduate? Haruskah fresh graduate buat daftar LPDP? Atau kalau misal ada jarak nih antara kita lulus dengan tahun daftar LPDP, apakah diperbolehkan? Mana? Boleh sih. Hanya umur batasannya kan biasanya kan ada ambang batas umur. Jadi dia itu nanti lulus pada umur berapa itu ada gitu. Kalau nggak salah saya dulu tuh 47 kayaknya untuk yang S3 ya. Jadi per Desember tanggal berapa gitu itu minimal tidak sampai umur 47. Ada kok di bukletnya ada biasanya. Kalau graduate dan semacamnya tidak ada. Bahkan banyak kan dari teman-teman itu yang nggak kan banyak yang setelah lulus S1 kemudian dia itu berkiprah dulu cari pengalaman dulu atau yang les privat dulu banyak kan ya. Kebanyakan gitu memang jarang yang ada fresh graduate. Jadi fresh graduate atau tidak fresh graduate boleh sama saja, yang penting Boleh. tidak melebihi batas usia gitu nggak? Iya. Yang Benar. yang terpenting sudah dijelaskan tadi. Yang penting oke, Mas Muhammad. Yang mulai kuliah LPDP. Atau misal saya sudah lulus S2 nih tanpa LPDP, kemudian ingin ngulang S2 lagi pakai beasiswa LPDP. Kalau Nah, itu yang lanjut dulu. Ya, gimana, Mbak Uzi? kalau itu kan masuk ke peraturan ya, peraturan umum LPDP itu kalau misalkan dia itu misalkan S2, dia itu bukan dari sebelumnya belum pernah S2. Itu peraturannya gitu. Kalau yang saya baca di tahun 2021 itu gitu. Kalau misalkan dia mau S3 berarti dia itu belum pernah S3 gitu. Kalau misalkan dia S2 mau daftar LPDP, kenapa nggak melanjutkan aja ke yang jenjang S3 gitu. Oke. Jadi kita lanjutkan aja misalkan S2. Kenapa harus ngulang? Kenapa nggak ke jenjang yang lebih tinggi aja gitu. Itu di peraturan insya Allah ada. Kalau yang 2021 ya. Ada dari dulu kayaknya, bukan hanya 2021. Jadi memang di peraturannya itu kalau dia sudah selesai S2 maka mau pilih PDP yang S3-nya. Itu ada di bukletnya kayaknya. Jadi LPDP ini diuntukkan untuk yang menempuh tersebut gitu ya. Nah, semester sebelumnya, semester SMA, kemudian lulus lebih semester yang diharuskan. Kalau lulus 12, apakah itu masih berkesempatan mendaftar dan menerima LPDP dengan S2, kemudian lulusnya molor di semester, apakah masih berkesempatan mendapatkan LPDP? Gimana menurut Mas Masih. Nggak ada Masih persyaratan kayak gitu. Nggak ada. Pokoknya Jadi selama- sesuai persyaratan administrasi terpenuhi dia diterima. Itu nggak apa-apa. Cuma nanti kalau misalkan kayak dulu ya Mas Muhammad, maaf ya. Jadi nanti ya? misalkan ketika udah diterima administrasi, udah tes seleksi gitu ya. Ketika tahap wawancara itu nanti
mungkin ya akan ditanyakan ketika wawancara. Ketika dia itu bisa menjawab dan meyakinkan reviewer, ya bisa saja masuk gitu. Kan rezeki nggak ada yang tahu ya Mas ya. Ya artinya kan kalau nggak ada di persyaratan itu berarti loss, bebas gitu. Jadi sebenarnya ya agak susah sih sebenarnya kalau untuk administrasi saja, ya administrasinya hanya berapa item, 9 kalau nggak 7 itu. Ya itu terpenuhi ya sudah selesai. Apakah dia harus SD-nya negeri? Nggak ada. Dia Yang penting nggak ada tidak keluar dari persyaratan administratif. tidak keluar dari persyaratan ya. Nah, waktu wawancara ini kita bicara seleksi offline nih. Waktu wawancara apa berkas-berkas yang asli, ijazah asli, nah itu apakah harus dibawa hilang sebagai legalisir saja. Menurut pengalaman Mbak Uti dan teman-teman, Kalau pengalamanku sih ya, jadi yang di administrasi itu udah kita upload ya, itu ketika offline ya. Kalau online mungkin berbeda. Kalau yang offline dulu saya itu ketika yang administrasi itu kita upload, ketika wawancara itu dibawa. Jadi sebelum masuk wawancara itu biasanya ada ada administrasi kelengkapan data gitu. Jadi semuanya yang asli itu dibawa. Kalau saya dulu gitu. Entah itu ijazah, entah itu TOEFL, entah itu yang lainnya. Misalkan kayak kita punya sertifikat apa itu dibawa gitu. Itu kalau offline dulu gitu. Mungkin kalau online beda lagi ya mungkin. Soalnya kan kita nggak bisa datang langsung ya, PK-nya aja online, wawancara online gitu. iya, tahun ini semuanya serba online, wawancara juga online, Iya. dan sepertinya pemeriksaan berkas juga online. Nah, untuk yang ijazahnya hilang ini, bolehkah? Adakah keringanan bawa legalisirnya saja? Nggak pernah ini sih, kalau saya nggak pernah tahu sih, nggak pernah pengalaman ada temen yang begitu. Cuman kan kalau di ketentuannya itu kan membawa berkas asli, ijazah kemudian sertifikat itu yang asli. Kalau di saya ketika tahun 2019 itu karena memang offline, jadi di tahap ketiga itu selain wawancara juga ada verifikasi. Di verifikasi kemudian ada apa itu LGD dan ada wawancara. Jadi mungkin kalau semisal ada nih teman-teman yang ijazahnya hilang, ya coba saja mungkin sambil menunggu LPDP dibuka, nanti sambil kan bisa ngurusi ke dinas terkait itu. Jadi ngurusi ijazahnya. Kalau semisal nanti mentok sekali sudah gak bisa dan apa, maksudnya karena terlalu mepet waktunya dan bagaimana, dicoba saja. Mungkin ada kebijakan-kebijakan yang bisa diberikan oleh LPDP. Tapi karena ini sekarang masih jauh nih kan ya dicoba saja diurusi dulu. Yang penting kita upayakan dulu seperti Iya, biasanya ngurusnya kan ke dinas terkait. Memang agak susah kalau ijazah hilang itu, ngurusnya agak susah. Kalau data di sekolahnya lengkap mungkin lebih mudah. Nah, kalau waktu mendaftar LPDP nama pondoknya tidak muncul. Solusinya gimana, Mas Muhammad? Jadi Uzi kemarin nggak muncul ya? Kalau dulu aku tuh awalnya nggak muncul, tapi emang coba cari lagi gitu ya. Kalau misalkan emang pondoknya itu secara administrasi di Kemenak kayak misalkan EMIS dan lain-lain itu udah terpenuhi, itu biasanya nggak muncul karena kita user yang kita cari itu nggak sesuai gitu. Kan dulu kan saya itu Al-Islahiyah ya.
nyari kata al-islahiyah itu kan banyak banget. Itu nggak ketemu, tapi setelah kita nyari ternyata ada gitu. Coba dicari lagi gitu. Kalau misalkan emang secara administrasi dari pondoknya itu sudah memenuhi yang di Kemenak, misalkan emis dan lain-lain itu udah terpenuhi, insya Allah ada gitu. Atau kalau misalkan belum ketemu, mungkin bisa tanya ke tiket bantuan di LPDP dan menghubungi mungkin ke PD Pontren terdekat, apakah dari pondoknya itu udah masuk di data-data Kemenak gitu. Setauku gitu. Saya ingin berbagi pengalaman saya waktu LPDP tahun 2020. Saya tidak dicari-cari bisa. Ada dua kampus tujuan dan sama-sama kemudian ditanyakan tiket bantuan itu diperuntukkan Putus Mbak Nurul, nggak jelas, kurang jelas. Sudah? Di aku ya, di aku. Oh, udah. Jadi ketika itu saya adukan, saya tanyakan ke tiket kan dulu bahwa atau di daftar kampus itu memang benar-benar ada prodi tujuan saya. Tapi ketika di sistem terkendala kok tidak ada. Nah, itu saya laporkan ke tiket bantuan, linknya web LPD. Dengan melampirkan bukti-bukti tentunya, bukti screenshot sistem, screenshot buklet. Nah, itu beberapa hari dapat respon positif dan alhamdulillah minggu kemudian sudah muncul tinggi. Jadi kalau pengalaman pribadi saya Iya, bisa masuk Mbak Nurul. kalau kita daftar LPDP UIN, ini LPDP UIN lagi, haruskah kita punya dosen pembimbing dulu? Haruskah sudah punya dosen pembimbing tesis? Haruskah sudah punya pembimbing disertasi dulu? Kalau mau daftar LPDP? Itu nggak harus sih. Kalau menurut kalau sesuai pengalaman saya itu nggak harus sih. Cuma kalau misalkan mau ada dosen yang dikenal mungkin akan lebih baik. Tapi kalau misalkan untuk pembimbing tesis atau pembimbing disertasi itu nggak harus. Soalnya kalau di UIN itu kan kita dapat dosen pembimbing itu semester, kalau aku PBA ya, itu semester 4. Kalau yang lain mungkin semester 3-4. Itu yang menentukan dari kampusnya, bukan dari kita sendiri. Itu gitu. Jadi nggak harus. Kalau menurut pengalamannya Mas Buham gimana? Kalau mau daftar doktoral nih, haruskah sudah punya pembimbing disertasi dulu? Harusnya kita cari-cari profesor di UIN dulu biar bisa LPDP atau gimana? Ada lebih baik. Jadi kalau dia itu alumni UIN atau misal dia itu sudah dekat dengan salah satu guru besar di UIN, ya enak sambil diskusi di sana gimana sih pengembangan disertasinya nanti, itu lebih baik. Hanya saja kalau misal enggak, itu juga gak masalah gitu. Jadi perlu digarisbawahi, ini bukan syarat utama lebih baik atau gitu. Iya. Iya, benar. Ini masih tentang doktoral. Adakah komunitas khusus calon pendaftar LPDP santri S3 tujuan Universitas Negeri UIN Malang? Kalau khusus 3 nggak ada ya, cuman kemarin kan kita yang buat itu sempat ada pra LPDP, itu biasanya ada. Jadi grup dari teman-teman yang lolos LPDP ke UIN Malang itu ada pra LPDP UIN Malang. Itu saja mungkin yang bisa di-share, dan itu bukan hanya S3 saja, ada S2 juga dan semua jurusan. Artinya di sana itu
ya tempat sharing untuk teman-teman yang mau LPDP atau yang sudah lulus tahapan-tahapan di LPDP hanya belum menjadi wording, biasanya gitu. Saya dulu sempat masuk ke grup itu, grup apa istilahnya, LPDP UIN Malang kayaknya. Tapi ketika sudah dinyatakan worthy, dikeluarkan dengan secara tidak hormat. Hormat. Secara hormat dong. Hormat ya, kan? Secara hormat ya. Ini masih pertanyaan buat Mas Muham nih. Apa tips terpenting terkait proposal disertasi buat biar lolos LPDP? Sama aja sih proposal disertasi. Kita yang S2 kayaknya juga penting ini. Mungkin Mungkin Mas nanti ya. mau lanjut. Sebenarnya kalau paling penting, paling pokok itu sesuai dengan apa istilahnya itu, template yang sudah disediakan, itu yang terpenting. Satu, jadi meskipun sebagus apapun kalau nggak sesuai dengan template, pengalaman ya, dulu teman itu nggak lulus karena ya nggak tahu lulusnya gimana, cuman salah satunya itu template-nya nggak sesuai dengan template apa yang dia tulis. Jadi kalau yang paling penting itu sesuai dengan template. Kan nanti ketika pendaftaran PDP dibuka, itu ada booklet yang disebar, yang di-share, yang dipublikasikan, dan di bagian paling bawah itu ada template. Sesuaikan dengan itu. Dan yakinkan ya, yang penting tips yang kedua, bukan tips ya, apa ya, pengalaman mungkin ya. Di pengalaman bisa jadi ya ini benar, bisa jadi nggak cocok ya. Cuman yang kalau tips yang paling penting itu sesuaikan dengan template ya. Kemudian kontribusi ya yang penting juga ya. Jadi nanti dari penelitian kita itu apa kontribusinya untuk institusi yang sudah kita jalani, yang apa istilahnya, kita itu berangkatnya dari mana? Misal saya berangkatnya dari Madura, dari keluarga prasejahtera, atau saya berangkatnya dari pesantren, dari LPDP santri. Jurusan saya apa nanti? Nah, bagaimana nanti penelitian kita itu bermanfaat untuk umat gitu loh. Jadi nilai praktisnya itu ada nanti. Misal kayak contoh saya aja ya. Tapi bukan ria. Saya hanya sebatas eksempel aja. Jadi karena saya itu dulu memang berangkatnya dari jalur santri ya. Proposal disertasi yang saya angkat itu terkait dengan manajemen pesantren. Bagaimana sih pesantren itu mengelola pendidikan, bagaimana pesantren mengelola santri, mengelola alumni. Sesuai dengan jurusan saya juga, saya mau apply jurusan manajemen pendidikan Islam. Jadi penelitian saya yang saya sampaikan ke LPDP itu terkait dengan manajemen pendidikan di pesantren dengan basis karakter dan vocational skill. Jadi pesantren itu harus membuka seluas-luasnya vokasi-vokasi agar minat santri, satu, secara strategi banyak santri yang berminat untuk masuk pesantren. Yang kedua, secara kemampuan akan menghasilkan lulusan yang bermutu atau lulusan yang unggul. Jadi nanti di penulisan itu kontribusi saya apa dulu? Oh, saya sebagai pengurus pesantren, saya sebagai pengurus di bagian apa yang saya kerjakan untuk pesantren, dan mungkin nanti setelah saya diterima, tulisan disertasi saya nanti bisa dipergunakan di pesantren. Jadi teori-teori yang ada itu bisa nanti diaplikasikan di pesantren. Itu sih kalau pengalaman yang seri-seri dengan teman-teman gitu. Jadi nanti nilai kebermanfaatannya bagaimana? Jangan sampai kita itu hanya membuat proposal tapi nilai kebermanfaatannya kok jauh. Semisal kita yang berangkat dari pesantren, tapi ternyata kok di penelitiannya kok manajemen Freeport apa yang nggak ada kaitannya sama sekali dengan pesantren, itu jangan. Disesuaikan dengan di mana kita berada dan nanti akan kemana gitu. Ya salah satunya itu.
tentu ya banyak lagi ya. Kalau jenjang magister gimana Mbak? Sama aja sih, sama kayak Mas Ilham itu. Cuma ya kan kajiannya lebih, mungkin kalau disertasi lebih luas ya. Kalau dulu pengalaman saya itu sama sih, kan saya itu dari santri ya, mesti dari LPDP santri. Jadi kalau apa yang saya tulis di situ itu dia itu kembali ke pesantren gitu. Kalau saya dulu itu nulis kan di pesantren itu ada programnya itu belum baru gitu. Jadi ketika saya nulis itu nanti kan kalau tesisnya itu apa, itu yang sesuai dengan itu. Kalau dulu saya itu tentang program yang ada di pesantren itu dikembangkan, bagaimana mengembangkan, terus kayak mungkin bukunya, buku yang digunakan kayak gitu. Itu kalau saya dulu gitu. Sama sih kayak sama Mas Muhammad, kita dari santri, itunya untuk santri gitu. Itu mungkin akan lebih meyakinkan kalau kita itu seperti itu. Kan intinya kalau tahap wawancara, nanti kan itu ditanyakan di tahap wawancara ya, itu bisa meyakinkan, ini loh saya itu bisa atau kita itu berhak menerima LPDP ini. Kita berhak menjadi worthy gitu loh, kita pantas gitu. Itu sih. Oke. Kalau proposal itu istilah tahun-tahun sebelumnya ya. Iya. Artinya istilah tahun ini diganti esai. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Ardiansyah terkait esai. Kan ditanyakan apa yang sudah dilakukan, sedang dan akan dilakukan untuk Indonesia. Nah, kalau kita sebagai santri itu kira-kira harus bikin esai yang seperti apa terkait kontribusi Indonesia ya? Aduh, ini yang menanyakan orang yang lebih berpengalaman. Mal mas'ul bi'alama bina sa'ir. Monggo Mas Muhammad dijawab dulu. Ini. Nanti Mas Ardi bisa menambahkan ini. Ini saya gak jawab ini ya. Kan Indonesia itu kan luas kan ya. Artinya gini, kalau pemikiran saya dulu itu pas pertama kali membuat ide itu, statement of purpose kemarin, kalau dulu, kalau sekarang nggak ada ya. Jadi kalau semisal di lingkungan pesantren, lah apakah kita ketika menulis itu harus yang nasional? Kan kita berkontribusi untuk Indonesia itu kan nggak harus ada di level tertinggi, di level nasional kan enggak. Tapi di mana kita berada, di mana kita itu bisa bermanfaat, dan kebermanfaatan itu untuk kemajuan Indonesia. Jadi gitu, dia nggak harus kita itu berada di level nasional. Contohnya, kalau yang saya tulis kemarin, karena ya saya kemarin pengabdiannya di pesantren, bagaimana yang saya lakukan itu, saya sudah mengabdi di pesantren, selain di pesantren yang saya dapat rekomendasi itu juga di pesantren-pesantren yang lain. Kemudian yang sedang dilakukan juga begitu, layak akan saya lakukan itu memang berbasis kebermanfaatan yang bisa dimanfaatkan untuk nasional. Kayak tadi itu, bahwa nanti ketika sudah selesai menyelesaikan studi, saya akan mengembangkan manajemen yang ada di pesantren sesuai dengan disertasi yang saya tulis. Jadi bagaimana pesantren itu bukan hanya tafakuh fiddin itu kan pasti. Tafakuh fiddin, al-muhafazah al-qadimi sholih ini harus. Tapi bagaimana al-akhdhu bil jadidil aslahnya ini juga dimasukkan. Agar memang benar ya, di pesantren itu lingkupnya adalah lingkup lokal, lingkup Probolinggo, tapi kebermanfaatannya untuk nasional. Jadi bagaimana kalau saya kena di manajemen, bagaimana manajemen di pesantren itu nanti
tidak hanya mengurusi tentang pendidikan yang bersifat inklusif, tapi pendidikan yang eksklusif, bagaimana pola pengajaran, wetonan, bandongan, dan apa satunya itu? Apa satunya lupa, wetonan, bandongan, lupa, sorogan, sorogan, wetonan, bandongan, sorogan itu tetap ada. Tapi lebih dari itu kita harus al-akhdu bil jadidil aslah. Itu sih kemarin yang saya tulis di dalam ide untuk kedepannya setelah lulus. Dan lagi juga kita yang berada di pesantren itu bukan berarti kita tidak bisa menjadi seorang yang bisa bermanfaat nasional, enggak. Bahkan berawal dari pesantren yang kecil itu ternyata manfaatnya luar biasa. Begitu sih. Ini pasti diketahui sama Setuju. Setuju aku. Menjawab juga pertanyaan dari penanya sebelumnya. Kurang lebih harus yang kita tulis tentang kontribusi itu dengan proposal penelitian disertasi. Kalau kemarin beda. Dulu beda kan ya sih. Dulu ada school of purpose, kemudian satunya ada proposal disertasi. Kalau yang S2 ada proposal studi, ada rencana studi ya. Oh bukan, rencana studi dan statement of purpose dulu. Jadi dulu itu saya beda. Kalau yang IC tadi itu terkait dengan apa yang sudah saya kerjakan, yang sedang saya kerjakan, dan akan saya kerjakan. Nah, proposal disertasi ini beda lagi. Hanya saja proposal disertasi dengan IC itu ya memang saya nyambung gitu. Ada saya yang di manajemen yang sedang saya lakukan, saya sebagai pengurus, saya sebagai pelaku manajemen juga. Jadi nyambungnya di sana. Kalau sekarang kayaknya nggak ada school of purpose ya. Kayaknya ada rencana studi dan ada proposal disertasi. Ya sebenarnya sama sih. Hanya nanti ya disesuaikan dengan template yang ada. Menambahkan juga ya. Tapi nanti itu kan kalau kita dalam proses pendaftaran ya. Tapi kalau kita udah masuk jadi mahasiswa, tetap nanti tesis itu diterima atau tidaknya sesuai dengan dosen pembimbing kita. Jadi apa yang kita tulis dulu itu tidak sesuai dengan visi misi yang dosen pembimbing kita inginkan gitu kan. Tetap kalau kita udah kuliah ya, itu tetap judul tesis itu tergantung juga dari ACC dosen pembimbing. Itu menambahkan sih. Terkait yang kita siapkan ya, proposal yang kita siapkan buat pendaftaran. Pada realitanya ketika sudah terjun ke kampus, terjun ke studi, itu bisa dinamis. Proposal tesis, proposal disertasi itu masih bisa dinamis, mengikuti visi kampus dan dosen pembimbing. Tadi itu kita dengar istilah-istilah asing di KLPDP. Ada PK, PB, kemudian LOA. Nah, ini apa sih istilah apa? Kalau PK itu persiapan keberangkatan. Jadi kalau misalkan kayak angkatan mungkin ya, persiapan keberangkatan. Kalau misalkan kita udah keterima LPDP, itu nanti ada PK1, PK2. Kalau saya itu PK 144, persiapan keberangkatan 144. Kalau misalkan PB itu pengayaan bahasa. Jadi kalau di afirmasi itu kan kayak yang tadi Mas Muhammad sampaikan, itu kan ada kekhususan gitu ya. Misalkan kalau misalkan di reguler itu TOEFL-nya 500, kalau di afirmasi misal 450. Itu kan nanti perlu pengayaan bahasa. Jadi kita mengikuti PB. PB itu pengayaan bahasa. Terus apa lagi, Mbak? PK, PB, LOE itu surat diterimanya di kampus. Apa sih istilahnya? Letter of accepted. Oh ya, letter of accepted. Gitu. Ya. Bedanya PK, PB, LOA, ini persiapan kemudian
ya kan pengayaan Mbak. Pengayaan baik. Nah, ini tanya ke Mbak Uzi nih, kalau misal awardee perempuan, nah dan nikah, adakah tunjangan keluarga? Aduh. Kalau awardee LPDP. Kalau tunjangan itu, kalau misalkan ini setauku ya, kalau ada tunjangan itu ketika dia S3. Iya Mas ya? Ada FA, Family Allowance. Tapi kalau untuk yang S2 itu entah dia sudah nikah atau belum nikah itu nggak ada. Tapi kalau misalkan S3 itu ada FA, Family Allowance gitu. Setauku Bagi gitu. yang sudah menikah. Iya, bagi yang sudah menikah. Kalau yang belum ya sama aja. Jadi apa namanya, FA Family Allowance atau tunjangan keluarga itu tidak khusus hanya awardee perempuan saja ya, laki-laki bisa Iya, dapat juga laki-laki ya? perempuan. Laki-laki perempuan, tapi untuk yang S3 doktoral. Untuk doktoral Ini yang saja, doktoral. kalau majikan. Hanya kalau kedua-duanya awardee yang dapat hanya satu gitu. Jadi kalau suami istri sama-sama S3-nya, yang dapat satu. Nggak double gitu. Gitu ya. Atau kalau Iya. beristri dua yang dapat cuma satu juga. Kalau sama-sama awardee, ambil salah satunya saja. Ya, jadi jatahnya itu FA itu jatahnya satu istri 25%, satu anak 25%. Itu udah. Jadi kalau istrinya 3 yang dapat hanya 25% gitu. Satu aja, jangan banyak-banyak. Satu aja belum, mau banyak gimana? Ini ada pertanyaan di kolom komentar dari Rojul Fakir. Apakah program LPDP ini tersedia setiap tahun? Bisa. Gimana? LPDP ini berdua, tiga, apakah selalu terbuka setiap tahun? Atau ada tahun-tahun? Nanya ke siapa? Aduh, Dari Rojul Fakir. Nanya ke siapa? kalau Wah, monggo semua dulu. Ke Uzi saja. Kalau nanya ke saya di kamar aja nanya nanti. Ya ke Uzi aja. kalau itu kan keputusan dari atasan ya, maksudnya keputusan dari LPDP, entah dia itu tahun itu buka LPDP atau enggak, itu kan keputusan dari pihak LPDP sendiri gitu. Tapi kalau biasanya yang sudah itu tiap tahun buka, entah itu satu kali atau 2 kali gitu, biasanya gitu. Atau misalkan dia itu buka LPDP tapi hanya jalur apa gitu kan, LPDP jalurnya banyak ya, ada yang reguler, afirmasi, terus daerah timur apa sih itu? Iya, 3T, Gitu. daerah. 3T, daerah 3T gitu. Tapi kalau yang udah itu dia itu tetap buka, cuma mungkin ada salah satu yang enggak. Tapi kalau keputusannya itu dari atasan, setauku gitu. Gitu ya Mas Muhammad ya? Ya kalau umumnya 2 kali dalam setahun. Bulan Maret, April, Mei sama September, Oktober, November itu. Cuman kalau ada kasuistik kayak kemarin LPDP santri dibuka bulan Oktober ya, bisa jadi. Atau kan tahun 2020 nggak ada karena pandemi, itu bisa juga. Berarti itu kondisional menurut situasi sepertinya, menurut Iya. kebijakan pemerintah. Kalau bukan, maksudnya secara umum itu 2 kali dalam setahun. Cuma nanti ada kasuistik yang tidak begitu. Secara umum 1 tahun 2 kali. Ini ada kondisi waktu S1 tidak punya niat untuk S2. Ketika ada ini
pun tidak punya aplikasi tidak punya Iya lah. sertifikat khusus yang bisa jadi nilai plus dalam pendaftar. Nah, apakah masih ada harapan mendapatkan BPDP ini? Kalau menurut Gimana kurang dengar Mbak Nurul? Oh, jadi ini Bisa. ada pertanyaan. Ketika belum punya ketertarikan untuk lanjut S2, pun setelah dengar ada DP ini, jadi bergerak untuk ikut mendaftar PDP S2 dengan punya sertifikat perlombaan apapun, tidak punya sertifikat prestasi apapun, itu apakah bisa diterima jadi awal yang Bisa sih. Kan kalau di yang penting kayak jadi kalau daftar LPDP itu yang penting yang awal syarat utama itu yaitu memenuhi syarat administrasi yang ada di LPDP kayak TOEFL, terus misalkan LPDP santri itu rekomendasi dari pengasuh gitu. Itu yang penting yang Tersurat. tersurat di situ itu terpenuhi. Kalau misalkan yang lain-lain itu kan nilai plus lain gitu. Tapi bisa juga dia itu walaupun nggak punya itu kayak sertifikat lain, bisa juga dia itu diterima gitu. Mungkin dia itu nggak punya sertifikat lomba-lomba, tapi dia itu misalkan mengikuti ketika S1 mengikuti HMJ atau mengikuti organisasi-organisasi lain, itu kan bisa juga nilai plus juga. Kan ada kepemimpinan yang dia punya gitu. Atau di pondok pesantren dia itu nggak, ketika di kampus dia itu nggak punya sertifikat apa-apa gitu, tapi di pondok pesantren dia itu jadi pengurus atau jadi pengajar, itu juga bisa masuk. Jadi, tapi yang paling penting yang perlu digarisbawahi itu yang paling penting itu dokumentasi dari persyaratan administrasi itu yang harus dipenuhi gitu. Yang lain-lain itu hanya nilai plus aja. Dan diterimanya LPDP itu bukan hanya dilihat dari sertifikat yang kita sebanyak apa sertifikat yang kita punya gitu, tapi karakter yang kita punya itu kan kalau misalkan kita udah misalkan administrasi diterima itu kan nanti ada tahap-tahapnya yang lain ya, misalkan wawancara itu kan ada 3 penanya ya dari bidang yang kita mau daftarkan kayak terus dari psikolog sama dari yang apa namanya aku lupa ya akademik kan ada akademik terus psikolog sama ahli kenegaraan. bidang mungkin. Oh, iya. Ya itu kan ada 3 itu, jadi bukan hanya misal kalau akademik kan bisa dari apa yang kita punya ya, misalkan sertifikat atau lainnya, tapi kan kita juga ada penilai dari misalkan psikolog dan lain-lainnya itu gitu. Jadi bukan penunjang utama itu sih. Ini juga nyambung, ada pertanyaan terkait tes wawancara kebangsaan dari Mas Ardiansyah. Menurut pengalaman narasumber, cara kita menghadapi pertanyaan Nggak dengar Mbak Nurul yang bisa diulang yang terakhir. ini nyambung dengan pertanyaan di Ya, kolom tes wawasan komentar. kebangsaan. Iya, Terus itu gimana contoh pertanyaan wawasan kebangsaan? Mungkin bisa dikasih tahu wawancara kebangsaan yang sepertinya sangat menegangkan menurut kalau saya dulu gak ditanya soal kunun enggak sih. Ya artinya gak seperti yang KPK itu enggak ya. Hanya dulu yang pengalaman saya ya, mungkin pengalaman orang akan beda lagi ya. Dulu yang tes, kalau sekarang kayaknya wawasan kebangsaan ini sih beda meja kayaknya. Iya beda meja ya dulu ya, yang tahun ini ya. Kalau dulu saya masih satu meja gitu, satu forum gitulah.
yang ditanya ya bagaimana sih sikap menjadi seorang bangsa terutama santri yang itu yang notabene bukan notabene sih dalam tanda kutip ya ada kan orang Islam yang garis keras katanya. Bagaimana sih bermasyarakat di Indonesia yang disampaikan tentang pentingnya hidup secara inklusif ya tidak eksklusif. Kemudian ya apa kemarin lagi ya dasar-dasar bernegara amandemen gitu. mungkin. Dasar-dasar bernegara. Tapi kalau tentang undang-undang amandemen ketiga apa yang dirubah enggak, lebih pada praksisnya. Jadi bagaimana menjadi seorang santri, bagaimana menjadi seorang Islam yang tidak eksklusif tapi Islam yang inklusif itu. Dan oh ya kemarin terkait dengan pengajaran, bagaimana sih pengajaran di pesantren? Apakah sampai mendoktrin harus gini-gini? Ini lebih pada kehidupan keseharian. Jadi waktu zamannya Mas Tom ini masih satu meja gitu ya, wawancara kebangsaan ini. Kalau waktu saya mendaftar tahun 2000 ada beda-beda. Kalau yang 2020 saya dengar dari gelombang 2 itu wawancara kebangsaan diganti dengan tes yang TWK tes kebangsaan seperti tes CPNS. Ya saya karena satu meja ya dulu jadi sangat sebentar sekali nggak terlalu lama paling sedikit kebangsaan itu mungkin kelihatan ya nggak ada brewoknya nggak mungkin ya Kalau menurut pengalamannya Mbak Uzi gimana? Sama sih kan kalau saya itu satu angkatan ya sama Mas Muhammad. Maksudnya pendaftarannya satu PK juga. Itu sama sih yang ditanya itu tentang kalau dulu saya itu tentang dulu itu kan lagi zaman-zamannya kayak HTI ya. Sebut merek. Maaf ya. Ya tentang gitu-gitulah. Itu Biskip. maaf ya. Ya pertanyaannya gitu-gitu. Tentang ya Islam radikal, terus tentang dulu ada itu juga amandemen, tentang pertanyaan amandemen juga gitu. Tapi nggak terlalu banyak sih pertanyaannya. Kalau dulu saya itu pengalamannya itu paling banyak di akademik sama psikologi gitu. Ya sama saya malah Gitu ya, akademik itu kayaknya 70%. 20%-nya psikolog, 15 ya, 25%. 5%-nya ini pasal kebangsaan, 10%-nya. Jadi seperti itu ya perbedaan dari tahun ke tahun dan Iya. ceritanya sampai sekarang tes tulis saja gitu aja. Nah ini pertanyaan penutup nih. Bagi dong awal Gimana? Nggak dengar kan? ini Putus-putus duka. Mbak. Serius, Masih nggak? putus-putus? Masih. Oh enggak. Sekarang enggak. Nah ini sebagai nggak terasa udah 90 menit lebih sepertinya ya kita di forum ini. Mungkin ini sebagai pertanyaan penutup. Boleh dibagi suka duka sebagai awardi LPDP santri. Gimana sih pengalaman suka dukanya jadi awardi LPDP santri? Aku dulu. Silakan Mbak Uzi. Kalau Sukanya saya ngerti sukanya. Sukanya banyak ya. Sukanya saya ngerti. Dukanya apa ya? Enggak ada sih. Semuanya Iya. kita jalani aja gitu. Kalau saya itu kan kalau sekarang kebetulan saya pondoknya di Malang dan kuliahnya juga di Malang ya. Sebenarnya bukan duka juga. Ya kita jalani kayak kehidupan sehari-hari, kuliah terus di pondok pesantren gitu. Sesuai dengan apa ya? Aturan-aturan yang ada gitu. Ini kalau duka itu bukan duka sih. Emang sudah kehidupan ya.
kalau kalau LPDP santri gitu. Tapi ada juga yang misalkan dia itu LPDP santri dulunya di pondok tapi kuliah di tempat lain, itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau kebetulan saya itu pondoknya di Malang, kuliahnya di Malang gitu. Jadi tinggalnya tetap di pondok yang memberi rekomendasi gitu. Itu sih kalau dukanya apa ya? Nggak Kayaknya berduka sebenarnya sama kan sekali suka ya. ya. Oh iya dong. Mungkin mungkin Untuk yang tanggung jawab masalah tanggung jawab sebagai mungkin- award di LPDP santri. mungkin itu ya tanggung jawabnya lebih besar kalau kalau misalkan santri biasa mungkin ya kan kita ya wis kuliah sama mondok gitu. Mungkin kalau karena kita sudah kayak punya harus ada balas budi ya. Apa sih bahasanya? Bukan balas budi. Harus ada pengabdian gitu ya. Jadi mungkin harus ada pengabdian yang kita lakukan ke pondoknya itu. Itu mungkin ya. Tapi itu bukan juga ya, emang harus tanggung jawabnya kita gitu. Kalau sukanya banyak kenal sama wargi yang hebat-hebat kayak ya di kelurahan banyak orang hebat ya kayak Mbak Nurul, Pak Lurah, terus Mbak Liha. Kita bisa sharing berbagai hal gitu. Itu sukanya. Terus dapat LA. Itu suka juga nggak sih? Boleh. Suka Kalau sukanya menurut Mas tiap Ilham gimana? ya itu Kenapa, Mas Ilham? tiap bulan Desember awal bulan itu suka. Apalagi awal bulan apa itu Agustus ya. Enggak sih, cuman gini, bercanda aja tadi. Cuman kan sebagai ordit itu kan ada beban moral kan ya, ada tanggung jawab ya. Jadi yang sering disampaikan oleh Bu Menteri itu dari sini disampaikan dalam banyak webinar kan, kita ini sebenarnya berhutang ke negara, tapi bukan berhutang secara materi, tapi berhutang secara pengalaman, pengabdian kita. Kalau dibilang suka duka sebenarnya bukan istilah suka duka ya, tapi lebih pada beban dan tanggung jawab. Kita tanggung jawab sebagai ordi, menyelesaikan kuliah dengan tepat waktu, berkontribusi dengan baik, dengan semaksimal mungkin. Itu kalau moralnya, bebannya, ini biasanya terutama dari pribadi saya sendiri sering insecure ya. Kok melihat teman-teman wardi yang lain kok luar biasa sekali ya. Itu sih sebenarnya. Karena kan kita sebagai wardi dikumpulkan dari seluruh Indonesia. Dari orang-orang terbaik seluruh Indonesia. Ya pasti kan tiap orang pasti punya kelebihan dan punya kekurangan. Dan rata-rata wardi itu, terutama saya sendiri, merasa kok saya ini kok tidak seperti mereka yang hebat-hebat gitu. Jadi insecure itu mesti ada di semua wardi. Jadi saya melihat Mbak Uzi itu kok bahasa Arabnya pinter sekali ya. Jadi, itu apa itu? ada perasaan seperti itu. Cuman itu kan tidak boleh larut ya. Yang disampaikan Bu Menteri juga dulu waktu PK, kalian sebagai santri itu jangan apa ya, saya lupa kemarin. Jangan merasa rendah diri. Apa iya kayaknya gitu. Artinya sebagai santri itu ya silakan bergaul dengan dengan semua teman kelas yang ada, bahwa tunjukkan bahwa kita itu juga bisa, kita itu sebenarnya lebih baik dari mereka andai kita mau berusaha gitu. Apa saya lupa yang disampaikan Bu Menteri, pokoknya nyentuh sekali kemarin. Intinya seperti itu. Kita Intinya buktikan kalau kita bisa. Jangan merasa paling rendah, jangan merasa insecure yang berlebihan ya. Tapi tunjukkan dengan usaha bahwa kita itu bisa gitu. Tunjukkan dengan usaha, karena sesungguhnya santri itu memang sudah satu potensi, makanya dibutuhkan ada potensi-potensi yang memang sudah ada jika dibutuhkan. Iya, itu yang disampaikan kemarin.
Ya artinya kan sebenarnya bukan hanya menjadi wordi saja ya. Kita di mana saja, kita bekerja pun, kita mau mengerjakan apapun kan ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan, ada beban yang harus kita tanggungkan itu. Tinggal bagaimana kita bisa mengelola, bisa memanage itu semua. Gitu sih. Siapkan kan. Ini sudah Apa itu Mas Muham? Barusan ada temennya, jadi saya ngajak temen juga. alhamdulillah, semoga tadi kita menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kita sudah lihat apa itu LPDP santri, tentang syarat-syarat daftar LPDP santri, sampai spanduknya dan tanggung jawab sebagai LPDP santri. Kita juga ada giveaway yang sudah terpilih tiga penanya terbaik, pertanyaan yang dianggap berkualitas, pertanyaan yang dianggap ini ada dari ID dan juga dari kemudian kita tema Tiana di DM oleh aku untuk membicarakan terkait penyampaian hadiah. Selamat untuk yang mendapatkan hadiah. Terima kasih kepada saya, sama terima kasih kepada para narasumber atas kesediaan waktunya dan pemaparan Sama-sama. sangat menginspirasi sekali. Saya jadi ingin daftar LPDP lagi. Semoga hasil hari ini masih mendorong para santri dorong untuk para LPDP dan kualitas. Nah, untuk teman-teman yang merasa pertanyaannya belum terjawab, di akun LPDP Wing Malang, silakan DM. Nah, insya Allah adminnya sangat ramah, insya Allah akan dijawab. Kemudian saya ini sebagai maaf apabila ini trouble kemudian sepanjang dan Salam hormat Pak Lurah dan senior Mas Ardi. terima Salam kasih hormat juga. Saya ucapkan terima kasih kepada para viewer yang sudah menyimak dan sudah berpartisipasi. Semoga acara hari ini bisa bermanfaat bagi non award atau bagi santri-santri secara Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara LPDP Win selanjutnya. Terima kasih Mbak Nurul. Terima kasih Mbak Uji, terima kasih Mas Muham.